Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulia Nur Farida dari Universitas Islam Kediri, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya dari kelas A3 dengan nomor NPM 221302108084. Ini adalah video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM dengan mengangkat judul Perencanaan SDM. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Xavier 2016 menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia yang efektif dapat dicapai dengan mempekerjakan karyawan yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tujuan bisnis dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan dan output organisasi. Perencanaan sumber daya manusia sangat terkait dengan strategi bisnis dan pencapaian tujuan atau tujuan organisasi atau bisnis, mengutamakan orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada saat yang tepat. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia, yaitu satu, kebutuhan masa depan. Perencanaan membantu menentukan kebutuhan personel. Dua, menciptakan pemain dan penyimpanan yang sangat berbakat. Tiga, persiapan individu untuk masa depan. Empat, perluasan atau kontrak. Lima, memotong biaya. Enam, meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia. Tujuh, fungsi manajemen. Delapan, landasan fungsi personal. Sembilan, pemanfaat yang efisien. Sepuluh, motivasi. 11, hubungan antar manusia yang lebih baik. 12, produk yang lebih tinggi. 13, perencanaan sukses dan strategi internasional. Permintaan sumber daya manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi adalah sebagai berikut. Satu, faktor-faktor eksternal. A. Kondisi perekonomian, misalnya, ketika ekonomi tidak stabil, tingkat produksi dan atau organisasi akan menurun, yang pada gilirannya akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. B. Teknologi. Dengan semakin pesatnya perkembangan, mesin atau robot menggantikan banyak pekerjaan manusia. C. Kompetisi. Agar suatu organisasi bisa bertahan dalam persaingan yang tinggi, maka organisasi harus memiliki keunggulan bersaing agar organisasi tidak tersisih. 2. Faktor organisasi. Faktor-faktor ini berasal dari dalam organisasi dan berdampak langsung terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Permintaan sumber daya manusia. Faktor angkatan kerja. A. Pensiun. Setiap tenaga kerja akan mengalami masa pensiun, sehingga perusahaan harus memperkirakan jumlah tenaga kerja baru. B. Pengunduran diri. Perusahaan harus mengantisipasi pengunduran diri agar jabatan tidak terisi. C. Pemecatan. Perusahaan kadang-kadang harus memecat pekerja yang tidak kompeten. D. Kematian. Perusahaan juga harus siap untuk menangani kematian agar aktivitas operasional dapat berjalan dengan lancar. Suplai sumber daya manusia. Salah satu cara lain untuk memprediksi ketersediaan tenaga kerja internal adalah dengan menggunakan alur atau trend analisis Markov yang didasarkan pada data statistik. Analisis tren memprediksi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan faktor-faktor bisnis yang sangat berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang. Analisis tren memerlukan langkah-langkah berikut. Satu, menemukan hubungan antar faktor bisnis dan kebutuhan tenaga kerja manusia. Dua, mengumpulkan data statistik tentang faktor-faktor tersebut. Tiga, menghitung produktivitas pekerja, yaitu output rata-rata per orang selama 1 tahun. Empat, menemukan tren produktivitas pekerja. Lima, mengubah tren jika diperlukan. Enam, memproyeksi peran yang akan datang dalam rencana pekerjaan yang mencakup rekrutmen, proses seleksi, pelatihan, rotasi kerja, dan aktivitas pengembangan karir lainnya. Hasil prediksi atau perkiraan kebutuhan sumber daya manusia harus diterapkan. Sistem perencanaan sumber daya manusia.
Dalam sistem perencanaan sumber daya manusia, ada 4 kegiatan yang saling berhubungan. Satu, investasi persediaan sumber daya manusia. Dua, pencatatan atau pendataan jumlah sumber daya manusia yang dalam pelaksanaan tugas organisasi atau dengan kata lain pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, serta sekarang atau yang sedang terjadi. Tiga, prediksi atau peramalan sumber daya manusia. Empat, peramalan sumber daya manusia membantu memprediksi permintaan karyawan di masa depan. Metode peramalan ketersediaan tenaga kerja atau supply dari sumber eksternal terdiri dari perencanaan rekrutmen dan seleksi, 2. Pasar tenaga kerja, 3. Memprediksi permintaan tenaga kerja atau demand di masa depan lebih sulit dari subjektif daripada memprediksi ketersediaan tenaga kerja atau supply karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini adalah studi kasus perencanaan SDM. PT YX harus melakukan perencanaan sumber daya manusia yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Jumlah karyawan PT YX adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan selama proses perencanaan sumber daya manusia. Selain itu, saat ini ada banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan terbaik. Jika persaingan yang ketat ini tidak dapat diperhatikan dengan baik, itu akan menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan perencanaan. Penyelesaian perencanaan sumber daya manusia adalah proses pengambilan keputusan untuk menempatkan karyawan dalam perusahaan sesuai dengan kemampuan mereka. Perencanaan sumber daya manusia mencakup rencana pekerjaan, rekrutmen, screening, kompensasi, pelatihan, promosi, dan kebijakan pekerjaan. Dalam hal merencana sumber daya manusia, peramalan kebutuhan sumber daya manusia pada PT YX di masa depan adalah fokus utama. Akibatnya, penting untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin terjadi yang akan mengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Dalam proses meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode matematis, yang mencakup analisis regresi, model simulasi, faktor produktivitas, dan rasio kepegawaian. Yang kedua adalah metode penilaian, yang mencakup perkiraan aturan umum, teknik DLP, dan kelompok nominal. Dalam peramalan kebutuhan sumber daya manusia, hal berikut yang harus dipertimbangkan. Satu, kondisi eksternal, faktor ekonomi dan sosial politik, masyarakat, undang-undang dan peraturan pemerintah, dan kemajuan teknologi dalam bagian dari kondisi eksternal ini. Dua, persyaratan sumber daya manusia di masa mendatang. Ini mencakup Persyaratan sumber daya manusia ini di masa mendatang ini mencakup hal-hal seperti bagaimana mengorganisasi dan merancang pekerjaan, perencanaan dan anggaran, kebijaksanaan, manajemen, dan filosofi organisasi, sistem teknologi yang digunakan, tujuan dan rencana organisasi. Tiga, prediksi ketersediaan sumber daya manusia di masa mendatang harus mempertimbangkan inventarisasi bakat saat ini, perkiraan pengurangan staf, perkiraan perpindahan dan pengembangan, dan dampak setelah program SDM. Perakiraan kebutuhan sumber daya manusia saat membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia perlu diperhatikan apakah kebutuhan tersebut segera atau jangka panjang. Selain itu, perlu dipertimbangkan tingkah upah eksternal termasuk pengembangan, perbaikan, dan realokasi staf. Penghitungan pegawai ini juga melibatkan penggunaan metode rasio. Metode ini menggunakan jumlah tempat tidur sebagai denominator yang diperlukan untuk setiap individu. Karena mudah dan sederhana, metode ini biasanya digunakan. Metode ini hanya dapat mengetahui jumlah karyawan secara keseluruhan, tetapi tidak dapat mengetahui produktivitas karyawan PTYX atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap unit atau bagian. Jika jenis tipe dan volume pelayanan kesehatan relatif stabil dan kemampuan dan sumber daya untuk perencanaan personal terbatas, metode rasio dapat digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.